Film ini dibuka di tengah hutan yang gelap dan sunyi. Di antara kabut yang pekat, terdengar jeritan seorang wanita yang berlari ketakutan tanpa alas kaki. Dialah Emma Ward, seorang pewaris kaya yang tengah berusaha kabur dari bahaya yang mengancam nyawanya. Dalam pelarian yang penuh kepanikan, kakinya menginjak pecahan kaca tajam yang menembus kulitnya. Meski rasa sakit begitu menyiksa, Emma tidak menyerah. Namun saat harapan hampir terlihat, ketika jalan raya sudah di depan mata, sebuah perangkap tersembunyi kemudian menjeratnya. Dengan sisa tenaganya, ia menorehkan pesan terakhir di batang pohon, Emma masih hidup, sebagai tanda jika suatu hari seseorang menemukannya. Beberapa waktu berlalu, suasana berpindah ke sebuah jalan raya yang sepi. Sepasang kekasih tampak berkendara menuju tempat baru yang tidak disebutkan tujuannya. Sang wanita bernama Betty terlihat kesal karena mereka harus meninggalkan kota lama. Ia menyalahkan pasangannya, yaitu pria yang hanya disebut sebagai pengemudi, atas situasi yang mereka alami. Sang pria mencoba menenangkannya, namun Betty tetap menunjukkan sikap dinginnya. I'm tired. Menjelang malam, mereka memutuskan untuk beristirahat di sebuah hotel kecil di pinggir jalan. Saat sang pengemudi berbicara dengan resepsionis dan memberikan kartu kredit untuk pembayaran, petugas itu tampak heran karena nama di kartu tersebut terasa janggal, seolah menyimpan sesuatu yang aneh. Pretty. Young. Well, that's an unusual name. Yeah. At 15 rooms, all your name on it. The number 8 sound. Tak lama kemudian di kamar hotel, pasangan itu menonton berita di televisi. Siaran tersebut menayangkan kasus hilangnya seorang wanita bernama Emma Ward, wanita yang terlihat di awal film. Dalam laporan itu disebutkan bahwa polisi telah menemukan pohon dengan ukiran bertuliskan Emma masih hidup, dan hasil penyelidikan menunjukkan bahwa pesan tersebut dibuat sekitar 6 bulan yang lalu. From what we can tell, the carving is about 6 months old. Done in the spring, right around, well, after her abduction. Sementara itu di tempat lain, sekelompok perampok tengah beraksi di sebuah rumah mewah milik keluarga kaya raya. Kelompok ini dipimpin oleh pria bernama Hoag, dibantu adiknya bernama Ethan, kemudian pacar Ethan bernama Mari, dan seorang anggota bernama Dani, dan Flynn, anggota paling ceroboh namun tetap dipertahankan karena ia adalah kekasih putri Hoag. Ketika mereka sibuk menjarahi isi rumah, pemilik rumah tiba-tiba pulang lebih cepat dari perkiraan. Kegembiraan keluarga itu segera berubah menjadi mimpi buruk saat mendapati para pencuri bersenjata sudah berada di dalam rumah mereka. Trouble! Trouble! Sang kepala keluarga mencoba menghubungi polisi, namun sebelum sempat menemukan nomor darurat, Flynn yang panik justru menembak mereka tanpa ampun. Suara tembakan menggema di seluruh rumah, menewaskan seluruh penghuni di dalamnya. Hoag sangat marah atas kebodohan Flynn. Ia tahu bahwa suara tembakan itu pasti menarik perhatian polisi, dan kini mereka semua harus segera kabur sebelum pasukan datang. This is so serious. They told us they were on vacation, Flynn. Well, now they're on permanent vacation. Ethan, let's shut it down. We're never here. Come on, let's go. Kembali ke hotel, sang pengemudi mencoba berbicara dengan Betty tentang makan malam. Namun suasana menjadi tegang ketika Betty mulai menyinggung kemungkinan adanya wanita lain dalam hidupnya. Malam itu mereka memutuskan untuk makan di restoran kecil di seberang pom bensin. Di sana mereka dilayani oleh Amber, yaitu putri Hoag yang bekerja sebagai pelayan. Tak lama kemudian, Hoag dan kelompoknya juga datang ke tempat itu untuk makan. Dari kejauhan, Flynn memperhatikan Betty dan sang pengemudi yang tampak menikmati makan malam. Dengan sikap sombongnya, ia mendekati mereka dan mulai mengganggu. Sang pengemudi memperingatkannya agar pergi, namun Flynn malah semakin kasar dan makin memicu perkelahian. Hey, you guys from around here? Please, we don't want any trouble. Well, just forget it, okay? Hey!
Don't mind my boy here. His idea of friendliness is to scare the tourists. Hawk yang menyadari situasi itu segera menghentikan ulah Flynn, lalu meminta maaf kepada pasangan tersebut sambil memperingatkan anak buahnya agar tidak membuat masalah lagi. Sayangnya, masalah belum berakhir. Dalam perjalanan pulang ke hotel, Flynn yang masih menyimpan dendam muncul secara tiba-tiba dan menghancurkan kaca mobil mereka. Kendaraan pun kehilangan kendali dan menabrak sesuatu di jalan. Merasa bahwa pasangan itu mungkin menyimpan barang berharga, Flynn mencuri mobil mereka dan membawanya ke markas kelompok. Ia berencana membobol rekening sang pengemudi untuk mendapatkan uang, meski Hawk dengan tegas memperingatkannya agar tidak berbuat nekat lagi. Tak lama kemudian, sang pengemudi dan Betty sadar dalam keadaan terikat di sebuah garasi tua dekat pom bensin. Ethan datang dengan pisau di tangan mengancam akan membunuh Betty jika mereka melawan. Namun Betty yang sudah lelah dan hancur secara batin tampak menyerah pada nasibnya. Dengan nada lirih, ia seolah mengisyaratkan bahwa dirinya sudah tidak sanggup lagi bertahan hidup. Dalam keputusasaan itu, ia menekan lehernya sendiri ke arah pisau hingga meninggoy di depan sang pengemudi. Pemandangan itu membuat sang pria diliputi amarah luar biasa. Ia berjuang melepaskan diri dari ikatan dan menyerang Ethan dengan brutal. Get away from her. But this should clear up the confusion. You people never heard of zip ties? Sementara itu, Flynn mulai menggeledah mobil milik si pengemudi dan menemukan dompet beserta beberapa lembar kertas yang tampak tidak penting. Ketika ia membuka bagasi, Flynn terkejut melihat dua lubang kecil di dinding mobil dengan sepasang mata yang menatapnya dari balik sana. Betapa terkejutnya ia saat mendapati seorang gadis muda tersembunyi di dalam bagasi, terkurung di balik dinding kendaraan itu. Dari dalam rumah, para anggota lain memperhatikan ketika Flynn dan Maria berjuang membawa gadis itu untuk masuk. Setelah berhasil membawanya ke dalam, Hawk dan anggota lainnya segera turun ke ruang bawah setelah mendengar keributan tersebut. Saat itulah gadis itu mulai berteriak histeris kepada semua orang di sekitarnya, memperingatkan mereka agar segera melarikan diri sejauh mungkin. Ia mengatakan bahwa pemilik mobil tempat ia dikurung adalah seseorang yang sangat amat berbahaya, menandakan bahwa sang pengemudi bukanlah manusia yang memiliki hati nurani. Ia juga memperingatkan bahwa kemungkinan besar pengemudi itu sedang menuju ke tempat mereka untuk menghabisi semua orang yang ada di sana. Tak lama kemudian, Amber datang dengan wajah panik dan mengatakan bahwa mereka tidak dapat menghubungi Ethan. Gadis itu langsung menegaskan bahwa Ethan pasti sudah mati pada saat itu. We have to get out of here. He doesn't have a name. He's gonna come and he's gonna kill you all. Mendengar peringatan itu, Hawk segera memerintahkan Danny dan Maria untuk pergi ke pom bensin dan memeriksa keadaan Ethan. Beberapa saat kemudian, Danny dan Maria tiba di lokasi, namun mereka sama sekali tidak siap menghadapi pemandangan mengerikan di depan mata mereka. Seperti yang sudah diduga, mereka menemukan tubuh Ethan yang berlumuran darah dan tak bernyawa, sementara tubuh Betty juga terletak tak jauh dari sana dan pengemudi itu sudah tidak terlihat. Tanpa banyak bicara, mereka mengangkat tubuh Ethan ke dalam mobil van dan membawanya kembali ke tempat persembunyian mereka. Sementara itu di dalam rumah, Amber memberikan pakaian bersih kepada gadis tersebut agar bisa berganti. Saat gadis itu mengganti pakaiannya, terlihat jelas bekas luka di tubuhnya yang sama persis seperti yang sebelumnya terlihat di tubuh Betty, menandakan bahwa Betty adalah korban baru dari sang pengemudi. Saat itu juga Amber mulai menyadari bahwa wajah gadis itu tampak tidak asing. Ia kemudian teringat bahwa dirinya pernah melihat gadis tersebut di televisi. Barulah terungkap bahwa gadis itu adalah Emma Ward, wanita yang muncul di awal film. Emma ternyata adalah seorang pewaris kaya raya yang menghilang setelah diduga membunuh teman-temannya sendiri. Namun kenyataannya sang pengemudilah yang bertanggung jawab atas pembantaian itu.
Kabar paling mengejutkan adalah bahwa keluarga War telah menawarkan hadiah sebesar $2 juta bagi siapapun yang dapat memberikan informasi yang mengarah pada keberadaan putri mereka. Tidak lama berselang, Danny dan Maria kembali ke rumah dengan wajah sedih, membawa kabar buruk mengenai kematian Ethan. Melihat jasad saudaranya terkubur kaku, Hawk diliputi kemarahan luar biasa dan bersumpah akan menemukan sang pengemudi apapun yang terjadi. Setelah itu, Danny memindahkan tubuh Ethan ke sebuah gudang kecil. Namun hal yang tak terduga terjadi, tubuh Ethan yang sudah mati tiba-tiba bergerak. Lebih mengejutkan lagi, sang pengemudi muncul keluar dari dalam tubuhnya. Ford family is offering a $2 million reward. Come on, we're only here to help you, right? That's you, right? This presents. Di sisi lain, Emma yang panik berusaha menyerang anggota geng dan mencoba melarikan diri, namun Hawk berhasil menangkapnya. Di saat yang sama, Emma melihat sang pengemudi berdiri di luar rumah dengan tubuh penuh darah. Ia kemudian berkata kepada Hawk bahwa ia akan menunggu sampai pengemudi itu datang dan membunuh mereka semua. Setelah membersihkan diri dan mencuci darah di tubuhnya, pengemudi itu menuju truknya, berganti pakaian, dan mempersiapkan diri dengan berbagai senjata yang ia miliki. Ketika Hawk dan anak buahnya keluar untuk mencari sang pengemudi, tiba-tiba sebuah anak panah besi menembus dada Hawk hingga ia tersungkur. But he's hanging back. We're hunting this mother, and we are gonna burn him down. Danny pun terkena salah satu jebakan yang sebelumnya telah dipasang oleh pengemudi. Flynn dan Maria segera menembakkan senjata mereka ke arah pengemudi, namun tak lama kemudian keduanya terpaksa mundur karena situasi semakin berbahaya. Danny mulai panik karena kehilangan banyak darah sementara pemimpin mereka sudah tewas. Pertengkaran pun terjadi antara Maria dan Flynn karena mereka harus segera membawa Danny ke rumah sakit. Namun di saat itu juga pengemudi meledakkan mobil van mereka, membuat mereka tidak punya pilihan lain selain bertarung balik. Pada akhirnya, pengemudi berhasil menang setelah menaklukkan Hawk, namun rasa hausnya akan balas dendam masih jauh dari selesai. Dalam sebuah adegan penyiksaan yang sangat kejam, sang pengemudi tanpa belas kasihan mendorong Hawk ke dalam mesin penggiling daging. Hawk menjerit kesakitan yang ternyata masih sekarat, di mana tubuhnya berusaha melawan namun tak berdaya, sementara pengemudi itu dengan dingin mengatakan bahwa dirinya bukanlah pembunuh berantai, melainkan seorang gila yang senang membunuh banyak orang sekaligus. Dengan satu dorongan terakhir yang mengerikan, sang pengemudi mendorong tubuh Hawk sepenuhnya ke dalam mesin, membuat daging dan tulangnya hancur perlahan hingga akhirnya menyudahi penderitaannya. Serial killers deal in singularities. I'm a numbers guy. Sementara itu di Emma, Amber bertanya kepada Emma mengapa hanya dia satu-satunya yang masih hidup. Emma menjawab dengan tenang bahwa mungkin sang pengemudi memang menyukainya. Dalam sebuah kilas balik, terlihat bagaimana pengemudi itu mengurung dirinya bersama Emma, berniat hidup bersamanya selamanya karena hanya dirinya yang bisa membebaskan Emma dari semua penderitaan. Setelah mengatakan hal itu, sang pengemudi bahkan mengajarinya cara bertahan hidup sebelum kemudian menyayat urat lehernya sendiri. Disinilah terungkap bahwa Emma lah yang sebenarnya telah menyelamatkan hidupnya. You elevate the wound above the heart and you apply pressure to the area. Because no matter how much you hate me, I'm not a doctor either. When the arterial vein is, the body tends to bleed out within 10 minutes. You now have the opportunity to save my life. You saved my life, Emma. For a key. I saved you to save myself. Nothing more. For a way out. There was no key. Because there was no lock. You had a choice. You chose me. You should have run while you had the chance. Dengan pen yang sudah meledak dan Hawk kini tewas, pertengkaran terjadi antara Amber dan Maria. Namun sebelum situasi semakin memburuk, terdengar ketukan di pintu memaksa mereka memeriksa apa yang terjadi di luar.
Ketika mereka mengintip dari balik pintu, mereka melihat sebuah kantung tergantung di luar. Flynn mendekat untuk melihat lebih jelas dan terkejut saat melihat cincin milik Hawk tergantung bersama kantong itu. Menyadari hal tersebut, Flynn dipenuhi amarah dan menendang kantong itu dengan keras hingga potongan daging tubuh Hawk jatuh berserakan di lantai, membuat semua orang ketakutan. Setelah itu, Danny dan Amber berencana melarikan diri menggunakan jeep rusak yang tersimpan di garasi. Mereka berhasil mencapai garasi dengan selamat, namun ketika mencoba menyalakan mesin, kendaraan itu tidak mau hidup, memaksa Danny untuk keluar dan memperbaikinya. Saat Danny tengah memperbaiki mobil, tiba-tiba sang pengemudi muncul entah dari mana dan langsung melancarkan serangan brutal. Melihat kejadian itu, Amber ketakutan dan berlari ke dalam hutan untuk menyelamatkan diri. Namun si pengemudi gila mengejarnya dan kemudian menikamnya dengan pisau besar. Jeritan Amber terdengar sampai ke rumah, tetapi Flynn dan Maria yang mendengarnya tidak bisa menolong dan akhirnya memutuskan untuk melarikan diri dari jelema gelo itu. Setelah melihat Danny tewas di garasi, Maria menangis histeris dan mereka memutuskan untuk membuat tubuh Danny bersama mereka saat masih setengah hidup. Beberapa waktu kemudian, ketika mereka sedang mengemudi, jeep yang dikendarai Flynn menabrak Amber yang tiba-tiba muncul di tengah jalan dan kecelakaan itu membuat Amber tewas seketika. Why don't you turn your lights on, Triggerhead? Mereka akhirnya menurunkan tubuh Danny di depan rumah sakit dan terus melarikan diri dari sang pengemudi. Menjelang malam, kelompok itu memutuskan untuk beristirahat dan tiba di sebuah motel di pinggir jalan, tempat di mana kisah ini bermula. Ketika Flynn hendak membayar kamar, ia menggunakan kartu kredit milik sang pengemudi. Namun, petugas resepsionis mulai curiga dengan gelagat mereka dan segera menelepon pihak sheriff untuk melaporkan aktivitas mencurigakan yang sedang terjadi. Hello, Sheriff. This is Harris. Beberapa waktu kemudian, ketika Maria sedang mandi, Flynn mulai menghina dan melecehkan Nema. Namun Nema yang berpikir cepat berpura-pura ingin pergi ke kamar mandi untuk menenangkan diri. Ia ketakutan karena tahu Flynn tidak akan membiarkannya hidup. Namun ketika semua terasa tanpa harapan, Maria datang membantu dan memberinya pistol miliknya sendiri, memberi Emma kesempatan untuk melawan. Flynn hampir saja melepaskan Emma ketika sheriff tiba di motel dan meminta Flynn untuk menunjukkan identitasnya. Tanpa berpikir panjang, Flynn menembak mati sheriff dengan satu peluru. County Sheriff, I have a problem. It seems we have a case of identity confusion. Now, if I could just check your identification, we could clear all the hotel manager recalls someone checking in earlier. Sementara itu, sang pengemudi tiba-tiba muncul di kamar mandi dan langsung membunuh Maria tanpa ampun. Menyadari hal itu, Emma segera melarikan diri sementara Flynn mengejarnya dengan pistol. Namun secara tak terduga, sang pengemudi menabrak Flynn hingga terpental jauh. Melihat si pengemudi gila itu, Emma mulai menembaknya, tetapi segera menyadari bahwa pelurunya telah habis. Tak punya pilihan lain, Emma berlari menyelamatkan diri, sementara pengemudi itu terus mengejarnya. Pengemudi yang tak waras itu kemudian memohon agar diterima oleh Emma, namun naluri bertahan hidup Emma bangkit dan dia menyerangnya dengan pipa besi. Saat itu, Flynn muncul kembali dengan senapan dan langsung menembak ke arah mereka. Namun, sang pengemudi mendorong Emma ke samping, membuat peluru justru mengenai tubuh Emma. Meskipun begitu, sang pengemudi tetap selamat karena mengenakan rompi pelindung dan pertarungan brutal pun terjadi antara dirinya dan juga Flynn. Keduanya bertarung sengit, saling menyerang dengan kekuatan penuh.
Saat Flynn hampir menang dan hendak membunuh pengemudi, Emma tiba-tiba menyerangnya dari belakang, menjatuhkannya dan mengambil bedil itu. Dengan tangan gemetar, ia mendorongkan senjata ke arah sang pengemudi, berniat menghabisinya sendiri. Namun saat mencoba menembak, Emma panik dan lupa memasukkan peluru baru ke dalam senapan. Sang pengemudi yang terkesan oleh keberaniannya mendekatinya perlahan dan berkata bahwa kini Emma sudah bebas. Ia lalu mengambil pisau dan membelah perut Emma untuk mengeluarkan alat pelacak yang selama ini digunakan untuk menemukan keberadaannya. Emma yang lemah kemudian tergeletak tak berdaya di jalan, sementara pengemudi itu menodongkan pistol dan menembak Flynn hingga wafat. Sayangnya, resepsionis motel yang melihat kejadian itu akhirnya juga menjadi korban karena pengemudi itu tak punya pilihan lain selain menghabisinya. Ia ingin semuanya tidak ada saksi atau bukti. Keesokan harinya, sang pengemudi melanjutkan perjalanan menuju tujuan terakhirnya, rumah sakit tempat Dani dirawat. Di sana, ia berbisik pelan bahwa tidak ada seorang pun yang akan selamat. Pengemudi itu kemudian masuk ke ruangan Dani dan membunuh anggota terakhir geng Hog yang masih hidup dengan menjadikan klipor sebagai senjata. Pada saat yang sama, berita di televisi secara keliru menayangkan laporan bahwa Emma sebenarnya telah diculik oleh geng Hog selama ini. Setelah membunuh Dani, sang pengemudi melihat Emma yang sedang dibawa masuk ke rumah sakit dengan tandu. Sebelum pergi, ia mendekati Emma, memegang tangannya dengan lembut, dan disitulah film ini tamat. Film ini menunjukkan bahwa keserakahan dan arogansi bisa menjadi awal dari kehancuran. Geng penjahat yang merasa kuat dan tak tersentuh justru menemui akhir mengerikan karena meremehkan orang yang salah. Kadang musuh yang paling berbahaya bukanlah yang terlihat ganas di luar, tapi yang tenang dan tampak biasa-biasa saja. Kisah ini mengingatkan bahwa kejahatan yang dilakukan tanpa perhitungan selalu punya harga mahal dan tidak ada yang benar-benar menang di dunia yang dipenuhi kekerasan dan kebrutalan. Sekian dulu teman-teman, semoga kalian suka. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar.